sayangku. Nggak boleh. Selalu panjang umur, bahagia. Thank you. Warna turkuaz. Thank you ya. Thank you banget Uncle. Uncle Jody yang makan. Pembelaan para Uncle. Nggak apa-apa lah. Banyak ya kali bebeknya. Iya, Pembelaan para Uncle buat anak. Gembongnya tuh enak banget. Tapi manis banget. Emang gembong manis kan ya? Iya dong. Iya dong. Tapi enak. Saya ngomong ini sakit sekali dada saya untuk membahas anak itu. Ya, jadi saya itu benar-benar cuma ingin keluarga saya itu dihargai. Nah, adik saya ini punya pergaulan yang bagus, jadi makanya pesan buat saya, napak bumi, ingat lagi. Ya, ingat lagi. Jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain. Apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Tuh. Coba dinyimak video ini guys. Mungkin kalau dari pandangan Komnas Anak sendiri melihat kasus Sarwenda dan juga Ruben Onsu ini seperti apa sih Pak? Nah ini saya tidak ingin sebetulnya punya pemikiran ini gitu ya. Tapi saya pikir ya selesaikanlah dengan cepat lah. Ya. Jangan ini dibiarkan panjang lama hanya ingin misalnya muncul di sosial media itu dengan atau dengan di TV dengan rating yang tinggi. Ya sekali lagi berarti mengorbankan anak. Logikanya menurut kami ya di Komnas Perlindungan Anak apa sih nggak bisa dimediasikan? Kekurangannya apa misalnya nafkah anak ya kan utamanya begitu ya. Menurut Sarwenda nafkah anaknya tidak diberikan, menurut Ruben Onsu karena nggak diberikan waktu nggak diberikan nafkah gitu. Kan cuma dua itu poin ya, bertemu selesaikan itu udah. Berarti dari case ini solusinya itu seperti apa sih Pak kalau dari Bapak sendiri? Ya ini kan sebetulnya sangat disayangkan udah sampai ke tahap perebutan atau pengalihan hak asuh anak ya. Berarti kan nggak ada kurang baik sebenarnya hubungannya gitu ya. Seharusnya sebelum itu terjadi kan bisa secara baik-baik diomongin bagaimana dimediasikan, bagaimana bayinya sekali lagi loh lebih kepentingan terbaik anak. Berarti artinya baik lagi ya kedua belah pihak atau S dan juga RO saling berkomunikasi dengan baik. Betul. Sudah dengarkan pendapat dari Bapak tadi yang dari KPAI? Jadi langkah yang diambil Sarwenda yang sudah berkirim surat ke pihak Ruben agar mereka duduk bersama, bertemu, berkomunikasi apa yang diinginkan Ruben, apa yang diinginkan Sarwenda, dan itu sudah disepakati pada tanggal 11 Juli. Tetapi pertemuan itu belum terlaksana. Dari pihak Ruben sudah melakukan gugatan hak asuh anak. Memang sudah benar dalam kasus Sarwenda dan Ruben ini untuk menyelesaikannya dengan cepat. Ya memang hanya duduk bersama dan saling berkomunikasi dengan baik apa yang diinginkan masing-masing kedua belah pihak. Jadi semakin kesini, semakin kita paham dari pihak mana yang benar-benar ingin persoalan ini selesai demi kepentingan anak dan dari pihak mana yang memang ingin persoalan ini berlarut-larut untuk mendapat dukungan publik. Hendah. Kak, aku baru tahu ya ada petisi boikot kamu. Baru tahu aku. Tenang aja. Itu bukan termasuk saya kok. Aku belum ikut. Enggak, aku enggak ikut. Enggak mau ikut campur. Terusan kamu. Oh. Ya kamu yang sabar aja lah, itu emang kesalahan kamu. Iya, aku baru tahu. Hah? Apa? Kamu mau ikut? Udah? Temanku malah udah ikut. Maaf ya. Nafkah 225 juta di stop, akses ketemu anak dipersulit. Sekarang Ruben Onsu diduga siap bawa ini ke pengadilan. Konflik pasca cerai Ruben Onsu dan Sarwenda nggak ada tanda-tanda mereda. Masalah yang awalnya soal hak bertemu anak,
yang seharusnya 3 kali seminggu berdasarkan kesepakatan bersama, kini diduga berkembang jauh lebih serius. Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang disebut sudah mantap mempersiapkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Dipicu oleh unggahan Bertrand Peto alias Onyo yang mengungkap adanya hasutan, provokasi, bahkan verbal abuse di lingkungan di tempat anak-anak yang ditinggali dia saat ini. Tapi sebentar, secara hukum, semudah itukah Ruben bisa menang? Menurut praktisi hukum Deo Lipayumara, anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya berada di bawah pengasuhan ibu. Hak asuh itu bisa digugat, tapi harus lewat jalur pengadilan dan harus ada bukti bahwa pihak pengasuh dinilai tidak cakap. KPAI pun ikut bicara. Mereka bilang peluang Ruben terbuka kalau dugaan kekerasan dan dampak psikologis terhadap anak bisa dibuktikan secara hukum. Tapi mereka juga minta pihak Ruben melaporkan dugaan tersebut ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Psikolog Lita Gading sudah angkat bicara. Ia mengingatkan agar polemik ini jangan terus menjadi konsumsi publik berkepanjangan. Karena konflik orang tua yang berlarut-larut depan umum bisa berdampak langsung pada kondisi psikis anak. Dan itu yang paling menyayat hati di balik semua drama ini. Ada anak-anak yang menyaksikan semuanya. Sarwenda pun dikabarkan sudah kirim surat mengundang Ruben untuk duduk bersama, selesaikan masalah ini secara internal, bukan di ruang publik. Tapi kubu Ruben disebut menilai tawaran itu sudah terlambat. Jadi menurut kalian, ini masih bisa diselesaikan baik-baik atau emang harus ke pengadilan dulu? Coba komen di kolom komentar. Pak Kuncen tiba-tiba amnesia. Aduh, Pak Kuncen ini ya udah buat geger se-Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Coba, kok lupa ya sama video ini ya? Banyak Pak artis-artis terkenal. Contoh istrinya Robert Unsu apa gitu, Sarwenda apa gitu. Sarwenda itu benar deh yang pesugihan di Gunung Kawi. Isunya tidak benar, Mas. Tidak benar. Pak Kuncen. Kenapa kau tiba-tiba tidak benar? Netizen, saatnya kita patungan ke Pesarian untuk ambil paket yang 25 juta. Buruan, udah gajian belum kalian? Aduh, cuy. Buat Fitri, katanya sakit ya, sakit parah ya. Oke, jika kamu sakit atau misalnya kamu udah sembuh, katanya udah sembuh, terus kamu masih, misalnya kamu masih mimpi-mimpi yang tidak wajar, kamu hubungin saya ya. Kamu hubungin saya akan bawa kamu, nih ya, buat tonton kasih tahu ya, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian di sana. Akomodasi semua saya yang tanggung. Saya akan temui kamu dengan pemangku biar untuk nyembuhin kamu. Oke? Tolong disampaikan ya buat kalian ya, ke Fitri ya. Saya akan menjamin dia untuk dibawa kembali ke perkawi-kawian. Jika kamu mimpi buruk atau kamu belum sembuh sakitnya, atau mimpi kamu gak wajar, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian, semua saya yang tanggung ya. Oke, buat Fitri, thank you. Fasilitas bintang 5 saya tanggung. Nanti harus nginep di sana, harus segala macam. Tolong sampai ngerti Fitri, saya peduli aja karena seorang ART yang sakit, mantannya sakit, itu sakitnya aneh. Oke, kita obatin lagi secara aneh. Nanti saya ketemuin dengan ketua pemangku di sana atau pemangku di sana untuk ngobatin kamu. Terima kasih. Yudas tuh, lu lihat tuh, lu baca tuh di live si Jordi Onsu siapa lagi suka ngeliatin live dia tapi bukan buat belanja, buat lihat komen-komennya. Terus lucunya lagi adalah dipakai sama dia untuk sebagai kode untuk diskon tumbler-tumblernya dia pas dia live tumbler sama Perok. Gue baca komen lucu-lucu sekali sayang. Kurang kayak gitu ya, agak mind blowing teknik marketingnya gitu ya. Terus komennya ini lihat, isi air pengkhianatan Yudas.
Si tumblernya suruh diisi itu. Sumpah nih live dia gue lagi suka banget nontonin. Menurut kalian gimana? Dan kenapa sih isinya tuh Yuda semua? Coba komen di samping.